Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma, pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai dengan 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau, sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun, ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah." Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sahabat Alkitab, dalam relasi serta kehidupan bersama dengan orang lain yang kita jalani, seringkali banyak konflik timbul karena ada kalanya penilaian serta penghakiman kita atas orang lain mendahului fakta sesungguhnya atas peristiwa yang terjadi. Kita terlalu cepat menyimpulkan dan membuat penilaian, padahal data-data yang kita peroleh hanya dari satu sisi saja. Maka, proses menghakimi atau membuat penilaian-penilaian tertentu atas orang lain sedapat-dapatnya dihindari dalam komunitas serta kehidupan bersama dimanapun itu. Pada perikop kali ini, dengan tegas Paulus menasehatkan jemaat untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Penghakiman ini tentu saja tidak berkenaan dengan proses pengadilan resmi sehari-hari, melainkan dalam bentuknya yang paling sederhana, yakni pada relasi serta komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Dengan kata lain, Paulus mengecam gejala yang muncul dalam relasi antar manusia yang seringkali penuh dengan tuduhan tidak berdasar, kecurigaan, celaan, semuanya bermuara hasrat seseorang untuk menghakimi sesamanya. Berdasarkan pembacaan kita pada perikop pada hari ini, kita bisa melihat himbauan untuk jangan menghakimi tersebut muncul dalam konteks penghakiman yang terjadi atas seseorang yang memakan apa saja dengan mereka yang hanya memakan sayuran saja. Pada masa itu, dalam jemaat ada orang-orang yang menikmati kebebasan dari peraturan Yahudi dengan makan segala sesuatu berdasarkan Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Sedangkan
Golongan lainnya berpegang pada asas hanya boleh memakan sayur-sayuran karena mereka takut melanggar larangan makan darah hewan atau menjadi najis karena menyentuh makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa. Ketegangan ini menurut Paulus mengarah pada sesuatu yang tidak sehat serta berbahaya bagi keutuhan jemaat. Maka dari itu, ia menasehatkan agar kedua kelompok ini tidak saling menghakimi, karena keduanya sama-sama umat Tuhan. Persoalan serupa juga muncul berkenaan dengan hari. Ada yang mementingkan hari-hari tertentu lebih penting dari hari yang lain karena dipersembahkan untuk Tuhan. Sementara yang lain menganggap semua hari sama saja. Meskipun persoalannya berbeda, pokok nasihat Paulus serupa, yakni jangan menganggap diri sendiri paling benar dan merendahkan serta menghakimi yang lainnya. Pada masa sekarang, godaan untuk menghakimi dan menilai itu dirasa semakin kuat. Tidak hanya mewujud pada relasi nyata di kehidupan sehari-hari, melainkan juga melalui godaan yang muncul di lini masa media sosial kita. Teguran Paulus di atas kiranya juga bergema dalam hati kita masing-masing. Umat yang telah mengalami penebusannya seharusnya menjalani hidup dengan penuh hikmat, mewujud nyatakan kasih yang hadir lewat kesediaan untuk memahami orang lain dan tidak menghakimi serta merendahkan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk lebih memahami daripada menghakimi. Tolonglah kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain melalui sikap rendah hati dan penerimaan. Kiranya kami dapat menjadi terang bagi sesama, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.